Oke, ini adalah materi terakhir kalian mengenai faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan. Nah, di mana faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama konsentrasi, yang kedua ada suhu, yang ketiga adalah tekanan dan volume. Nah, Ibu jelaskan satu-satu. Nah, ini ceritanya kalau faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan itu apa? Jadi, ketika suatu reaksi itu telah mencapai kesetimbangan atau dalam artian reaktan dan produk telah bereaksi sampai stabil grafiknya, itu kan setimbang. Nah, pada saat setimbang itu ditambahkan salah satu dari mereka, konsentrasi, suhu, ataupun tekanan. Itu bagaimana kalau sudah setimbang ditambahkan konsentrasi? Bagaimana kalau sudah setimbang ditambahkan suhu? Nanti kesetimbangannya akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Nah, itu akan Ibu jelaskan setelah ini. Jadi faktor-faktornya yang dapat menggeser kesetimbangan itu ada 3. Yang pertama konsentrasi. Nah, itu ada kata-kata jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Dan jika salah satu konsentrasi zat diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Oke, kalau yang konsentrasi zat diperkecil itu kesetimbangan akan bergeser ke arah zat tersebut. Intinya, kalau konsentrasi itu, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah zat yang kekurangan si konsentrasi supaya bisa lebih setimbang lagi. Contoh nih, ada kiri sama kanan kan kalau di dalam persamaan reaksi. Kalau misalnya yang ditambahkan konsentrasi itu di sebelah kiri, nah nanti kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kanan. Kenapa demikian? Karena agar kalau kanan sudah mendapatkan konsentrasi dari kiri, nantinya akan membentuk reaksi kesetimbangan yang baru lagi. Begitupun sebaliknya, jika misalnya kondisi setimbang ditambahkan konsentrasi di kanan, maka konsentrasi akan bergeser ke arah kiri. Karena untuk mencapai kesetimbangan yang baru lagi, yang ditambahkan kan kanan, maka dari itu arah kesetimbangannya harus bergeser ke arah kiri supaya membentuk persamaan reaksi setimbang yang baru lagi. Intinya seperti itu. Begitupun dengan suhu. Oke, kalau suhu kan pasti ada 2 kemungkinan, suhu naik atau suhu turun. Nah, jika suhu naik itu, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kenapa demikian? Karena kalau suhu naik, otomatis kan suhunya yang tinggi itu kan yang di sebelah kiri dulu nih, ya kan? Nah, maka dari itu dia akan bergeser kesetimbangannya ke arah kanan yang suhunya lebih rendah. Nah, agar mencapai kesetimbangan yang baru lagi, maka jika suatu produk suhunya dinaikkan, itu harus bergeser ke arah kanan supaya setimbang kembali. Ini ada contoh, misalnya CuSO4 5H2O itu jika diuraikan menjadi CuSO4 ditambah 5H2O, misalnya ada persamaan seperti ini dengan masing-masing warnanya sudah Ibu tuliskan. Nah, pada saat awal mulanya berwarna biru, tetapi setelah mencapai kondisi setimbang itu berwarna putih. Tetapi ketika setelah mencapai kondisi setimbang yang berwarna putih, terus mereka dipanaskan lagi, maka mereka warnanya akan lebih putih lagi. Kalau warnanya akan lebih putih lagi, berarti kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Berbeda lagi jika suhu diturunkan. Kalau suhu diturunkan, berarti posisinya yang lebih panas kan yang sebelah kanan. Maka dari itu, nantinya kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Nah, kayak contohnya tadi, kalau semisal tadi kondisi kesetimbangannya
ketika yang biru dan putih itu direaksikan kan kondisi setimbangnya berwarna putih. Tetapi pada kondisi kesetimbangan ketika suhunya diturunkan itu warnanya akan berubah menjadi biru. Nah, berarti menandakan bahwa kesetimbangan itu bergeser ke arah kiri karena warnanya berubah menjadi biru, seperti itu. Nah, yang terakhir ada tekanan dan volume. Nah, kalau tekanan dan volume itu ada dua kemungkinan juga. Jadi, kalian bisa melihat pada gambar, misalnya kondisi kesetimbangannya ini misalnya andai kata submikroskopiknya. Nah, ketika sebuah submikroskopik terus kemudian mendapat tekanan yang sangat besar, otomatis volumenya akan lebih kecil karena tekanan yang didapatkan itu besar. Kalau sebaliknya, kalau ditekannya hanya sedikit, pasti volumenya akan lebih besar karena tekanannya hanya sedikit. Jadi tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Jadi kalau tekanan sistem diperbesar, itu volume sistem akan diperkecil. Kalau tekanan sistem diperkecil, maka volume sistem akan diperbesar. Nah, khusus yang sebentar. Nah, sekarang coba kalian lihat, kalau penambahan tekanan tadi kan akan mengalami pengurangan volume. Nah, cara gampangnya gimana? Kalau tekanannya besar, otomatis volumenya berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang total koefisiennya paling kecil. Jadi nanti kalian menghitung total koefisien antara reaktan dan produk, besar mana reaktan atau produk. Nah, itu pokoknya kalau tekanannya diperbesar, volumenya berkurang, itu kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan ataupun produk salah satunya yang total koefisiennya paling kecil. Sebaliknya, jika tekanannya sedikit, volumenya kan akan besar. Nah, itu kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau produk salah satu ya yang koefisiennya lebih besar. Nah, sekarang ada pertanyaan loh Bu, bagaimana jika koefisien reaktan dan produknya sama, misalnya pada persamaan reaksi ini? Kalau ada seperti itu, berarti perubahan tekanan atau volume sistem itu tidak akan berpengaruh terhadap sistem kesetimbangan. Cara gampangnya, khusus yang faktor tekanan dan volume itu ada cara gampangnya. P itu kan tekanan, V itu volume, dan koefisien ya koefisien. Andai kata tekanan itu kalian itu menggunakan sabuk, volumenya itu andai kata perut kalian, dan koef itu makanan yang didapatkan. Nah, misalnya jika kalian memakai sabuk, terus tekanan pada sabuk itu diperbesar, otomatis perut kalian akan lebih kecil kan karena tekanan sabuknya besar. Nah, kalau perutnya kecil, otomatis makanannya yang di dalam perut akan sedikit. Nah, sebaliknya jika tekanannya diperkecil, berarti kan sabuknya longgar, otomatis perutnya kan juga bisa besar. Maka dari itu koefisiennya, andai kata makanan yang didapatkan di dalam perut itu juga akan semakin banyak. Jadi intinya, jika tekanan diperbesar, maka volumenya akan kecil dan koefisien dan kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Berarti itu antara dua opsi, kiri atau kanan. Nah, kalau tekanan diperkecil, maka volumenya akan besar dan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan atau produk salah satu yang memiliki koef lebih besar, gitu ya.